Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul, kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak ada di sini, semuanya di rumah masing-masing dengan suasana pandemi yang demikian, kita percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan tidak akan pernah berkurang dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Dan saya bersama dengan tim akan memimpin ibadah secara virtual. Percaya berkat Tuhan tetap ada dan melimpah. Haleluya. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk ada dalam penyembahan, kita menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya walaupun di rumah Bapak Ibu bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita sama-sama angkat satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Berkenan
aku Tuhan, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih, terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami dalam kesesatan kami, dalam kelemahan kami. Walaupun dunia sekarang diguncang dengan virus COVID-19, Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang terus mendampingi kami, memenuhi kami, mengalir dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam Jesus. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, tujuan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku.
Untuk jamahan berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu. Jesus, terima kasih Tuhan. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, Yesus, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Oh, Yesus, ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu di altarmu, di altarmu. Menyembahmu di altarmu Tuhan.
menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada setiap di mana kami berada saat ini, setiap jemaat berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya yakin semuanya penuh dengan lindungan Tuhan, kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Apapun yang diperintahkan, ini dianjurkan oleh pemerintah, tetap kita lakukan dengan baik. Jika sampai hari ini kita masih ada ibadah di rumah masing-masing, ya, kami pimpin di sini lewat multimedia, ya, bisa jadi di YouTube nanti. Tapi kami yakin percaya saat Bapak Ibu melihat, saat Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan, Tuhan ada tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar pagi hari ini, belajar tentang bagaimana sombong itu bisa menghancurkan kehidupan rohani anak Tuhan. Ya. Sama-sama kita buka dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya, Bapak Ibu. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Di dalam Amsal 16 ayat 8, ayat 5. Kesombongan adalah dosa terbesar. Tapi bukan berarti kesalahan-kesalahan yang lain itu bukan adalah dosa yang kecil, bukan begitu. Tapi saat melakukan kesalahan itu dosa. Ya. Jadi bukan berarti nanti ada dosa besar, ada dosa kecil. Tidak. Dalam artian bahwa sombong itu menjadi dasar, menjadi akar dari segala kehidupan kita yang kemudian menjadi hancur. Ya. Kalau kita baca tadi ada dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dikatakan di sana bahwa bisa dilihat di sana ada orang yang menganggap dirinya lebih benar dari orang lain, dirinya lebih tinggi dari orang lain, ya.
Farisi lebih tinggi dari pungut cukai, lebih tinggi dari perampok, lebih dari orang lalim, lebih tinggi dari siapapun. Itu adalah bentuk dari meninggikan diri sendiri, dan Tuhan tidak suka sebenarnya. Ya, meninggikan diri sendiri, menghakimi orang lain, menganggap orang lain lebih rendah dari rohaninya. Ya, coba. Tuhan memberikan perumpamaan dalam Lukas 9 sampai yang 14 tentang orang Farisi dan pungut cukai. Di sana bukan perjuangannya yang dipermasalahkan, ya, tetapi isi dari doanya yang merendahkan orang lain. Ya, jadi di situ kita bisa melihat bahwa orang ini itu menyatakan kesombongan diri, meninggikan hatinya di hadapan Tuhan. Bukan berdoanya yang salah, tidak. Tapi tujuan dan maksud dari doanya. Ya. Kalau kita perhatikan, mengapa kesombongan itu menjadi akar, menjadi dasar kehidupan rohani kita, bahkan kehidupan jasmani kita juga akan menjadi bermasalah. Yang pertama, kesombongan membuat seseorang tidak menghargai anugerah. Ya. Membuat manusia tidak menghargai anugerah. Mengapa? Karena sombong menganggap semua usaha itu karena kekuatannya. Ya. Semua hal yang didapat oleh manusia itu, mau besar mau kecil apapun itu, dia merasa hanya karena kekuatannya dia sendiri, bukan karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan, tapi karena dia berusaha bekerja sekuat-kuatnya dari pagi malam bahkan ke pagi lagi. Itu merasa semua karena jerih payahnya sendiri, bukan karena Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan. Ya. Kekuatan, kekayaan, dia merasa semuanya karena dia sudah berjerih lelah. Oke, betul, sudah bekerja keras, berjerih lelah. Tapi kalau manusia tidak diberi kesehatan, ya, tidak dianugerahkan dengan sukacita, tidak memakai manusia yang lain untuk bekerja sama dengan dia, apakah usahanya bisa berhasil? Ya, terkadang manusia lupa bahwa ada manusia lain yang dikendalikan oleh Tuhan. Ya, anugerah. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan mungkin hidup kita dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, sombong menghapus semua kebaikan. Jadi yang dikatakan oleh orang Farisi, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10, ya kan? Tapi tujuannya, ya, kalau yang orang Farisi dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, ya, aku datang ke gereja, aku memberikan 1/10, memberikan persembahan yang begitu banyak. Tapi sebenarnya tujuannya adalah supaya dilihat oleh orang, ya kan? Supaya dia dianggap menjadi orang yang, wah, ini loh aku, ini loh saya. Ya. Tujuannya bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi supaya dianggap menjadi orang yang, wih, orang ini, aduh, luar biasa ya Bapak ini, persembahannya besar sekali, ya kan? Pengennya pengennya ditinggikan oleh manusia, tidak ada gunanya. Ya, sia-sia kita melakukan itu. Tujuannya hanya ingin membuktikan bahwa mereka melakukan kegiatan
Ingat, segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan akan menjadi sia-sia. Segala kebaikan jika dikerjakan dengan tujuan yang salah, tujuan yang salah menjadi sia-sia. Jangan lupa saat kita bicara tentang area rohani, kita bicara tentang Tuhan, itu kita bicara hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita, oleh mata manusia. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan lalu kita masih membicarakan hal-hal yang kelihatan, tidak ada gunanya. Sia-sia, hanya menguap aja. Ya. Yang ketiga, sombong membuat seseorang tidak bisa menghargai orang lain. Ya. Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ya. Kita dipanggil untuk mengasihi dan menghargai. Kita dipanggil Tuhan untuk saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Dan sudah bukan hal yang tabu lagi atau hal yang tertutup lagi. Kalau orang sombong itu biasanya banyak orang yang tidak suka atau banyak musuh, ya kan? Itu. Orang yang sombong tidak tenang hidupnya sebenarnya. Ya, kenapa? Karena memang dalam hati orang lain yang tidak sombong tidak terlalu mikirin, nggak terlalu musingin. Nanti mau keluar itu harus pakai mobil yang demikian supaya aku terlihat sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang demikian, ya, sebagai orang yang dianggap sultan, ya kan? Jadi itu dia, pusing berat hidupnya, ya. Udah gak punya teman, hidupnya berat, apalagi banyak. Ya, kan orang sombong itu benar-benar menyiksa jasmani manusia, bukan hanya rohani. Orang-orang yang sombong penuh masalah. Ya, kenapa? Karena di sana nggak cocok sama orang ini, di sana nggak cocok sama orang ini, di kota sana nggak cocok sama orang ini. Selalu ada dia menjadi dimanapun tempatnya dia akan bermasalah dengan orang lain. Ya, karena memang dia tidak, orang yang sombong pasti tidak akan bisa membawa dirinya, tidak akan bisa menyesuaikan dirinya di mana dia berada. Ya, dia akan penuh dengan masalah. Jadi bukan hanya penuh dengan masalah, tapi dia sendiri sebenarnya yang membuat masalah, menjadi troublemaker. Jadi membuat masalah. Ya. Yang keempat, sombong membuat orang tidak tulus. Amsal 10 ayat 29 katakan di sana, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Dan sombong itu jahat, ya, karena gak punya perasaan. Jadi manusia yang penuh dengan rasa itu tidak berlaku lagi, mati rasanya. Ya. Tuhan melihat hati lebih daripada apa yang kita kerjakan. Ya. Orang sombong adalah satu-satunya orang yang susah untuk bertobat. Ya. Orang yang susah untuk bertobat. Apalagi untuk ngaku salah aja dia nggak mau, apalagi bertobat. Ya kan? Tidak akan mau dia ngaku salah. Dia akan kekeh dengan aku loh gak mungkin salah. Aku sultan kok salah. Kayak gitu kan? Ya. Aku orang yang bisa sendiri. Aku ini mengerjakan semuanya sendiri sesuai dengan kekuatanku. Ya. Itu bentuk kesombongan. Mana Tuhan? Ya. Untuk
untuk ngakuin Tuhan aja, mau ngakuin anugerah Tuhan aja nggak mau, apalagi untuk bertobat. Ya, haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Harus diingat bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi sombong. Setiap Bapak Ibu ada potensi, ya. Potensi itu artinya kalau Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan, ya, tidak bisa mengendalikan hati, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan amarah, ya, hati-hati. Kesombongan itu bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, ya. Itu lebih mengerikan. Jadi jangan merasa wah aku nggak mungkin sombong, itu aja sudah sombong, ya toh? Nggak mungkin saya itu bisa sombong om, ya toh? Oh saya ini orangnya merendahkan diri dan sebagainya. Nah itu apa udah diomongin barusan, ya toh? Jadi kendalikan hati, kendalikan lidah dan mulut, ya, kendalikan. Hati-hati Bapak Ibu. Sedikit Bapak Ibu sombong, berkat akan lari jauh. Ya, berkat bisa lari jauh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau udah sombong itu udah dasarnya ngeri itu. Ya, cepat-cepat bertobat minta maaf sama Tuhan. Haleluya. Yang bisa dijadikan bahan kesombongan ada beberapa. Ya. Yang pertama, prestasi. Ya, prestasi. Yang kedua, kerohanian atau pengalaman dalam Tuhan. Ini yang sering terjadi. Ya. Ini yang sering terjadi. Karena kita melihat, ya, kita saat melayani Tuhan, melihat orang baru, melihat orang lain yang ada kekurangan, kita lebih cepat menghakimi daripada membangun. Ya, kita lebih cepat menghakimi, menjudge. Itu sudah merupakan kesombongan orang. Ya, apalagi kita merasa tidak butuh untuk datang ke gereja. Ya kan? Kalau aku ora butuh, paling ya mek firman ya ngono-ngono kuwi ae, khotbah mek ngono-ngono kuwi ae. Ya kan? Terkadang demikian, hati-hati. Sombong rohani, ya kan? Aku nggak terlalu butuh sama firman. Aduh. Ya. Pelayanan musik atau pelayanan apapun itu, mari Bapak Ibu datang lebih cepat supaya kita bisa prepare dengan baik. Kita bisa persiapkan dengan baik. Kita berikan terbaik bagi Tuhan. Allah nggak betul. Aku biasa lah menunggu. Hati-hati, ya. Bertahun-tahun aku udah ngelakuin kayak gitu. Oh, pelayanan ya wis ngono disiapin kuwi-kuwi ya besok gampang lah. Itu adalah bentuk dari sombong rohani, ya. Oke, masa lalu, ya. Kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah kehidupan, esok adalah masa depan, ya. Harapan. Jadi masa lalu kita tidak perlu disombongkan, ya. Udah yang udah lalu biarnya berlalu, biar nggak usah terlalu disombongin kayak gimana, biarin aja. Ya. Yang hari ini kita bertahan, kita bekerja dengan tulus hati dan sebagainya, dan kita punya harapan yang luar biasa di masa depan, ya, di hari esok. Pengetahuan, ya, pengetahuan. Sepinter-pinternya Bapak Ibu, sepinter-pinternya ilmuwan, ya, sesombong-sombongnya tentang pengetahuan, Anda masih nggak bisa untuk ngalahin Tuhan. Ya toh? Mau sombong apa lagi? Ya, sekarang ilmuwan yang paling pintar itu siapa? Tetap Tuhan. Ya, kita nggak boleh terlalu sering lihat ke atas. Artinya terus aja memandang bahwa orang lain itu rendah. Ya kan? Terus kita memandang kita ini paling hebat, bahkan bisa menantang Tuhan. Oh, ngeri kan? Ada banyak sistem cloning, ya kan, yang udah mulai berlaku dan sebagainya. Itu berbahaya sekali. Ya toh, gaya banget bisa mengcloning manusia. Ya, tapi hanya bisa membuat kok. Yang memberi nyawa siapa? Masih Tuhan yang memberi nyawa. Ya kan?
Emang manusia bisa kasih nyawa sendiri? Enggak bisa. Paling bisa gerakin robot, mesin besi dengan sistem komputer. Itu pun tidak seluas kita bergerak. Ya kan? Kayak gitu. Kerendahan hati. Nah, banyak orang yang menyombongkan kerendahan hatinya. Jadi ini mengerikan. Jadi sering saya dengar, aku ini sepurane yo bukan sombong, tapi yo jujur aja kemarin itu lega karo aku. Nah, kan artinya merendahkan diri di atas gunung Semeru sana. Sama aja bohong, merendahkan diri, ya toh, berusaha merendahkan diri, mengolah kata dengan merendahkan diri, tapi sebenarnya ngomongin tentang kesombongan dia, tentang kehebatan dia. Kalau tidak ada dia, nah gitu kan, itu dia. Hati-hati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, ya. Kita menjaga hati. Ya, sombong itu berbahaya. Kata yang simpel sombong. Jadi sombong itu benar-benar ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini kalau tidak kita kendalikan, itu akan bisa menjadi bumerang bagi hidup kita, hidup jasmani dan hidup rohani. Ya. Orang sombong adalah orang yang diperangi langsung oleh Allah. Karena Allah tidak setuju dan Allah tidak suka dengan orang sombong. Lucifer dibuang ke bumi, keluar dari surga karena kesombongan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Orang yang rendah hati adalah orang yang langsung dibela dan diangkat. Itu berkata Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ya, saya yakin dan percaya kita hidup dengan kerendahan hati. Semua jemaat hidup dengan kerendahan hati. Semua jemaat merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman tidak saya perpanjangkan. Tapi satu hal bahwa walaupun kita masih ada dalam pandemi, ya, kita anak Tuhan, ya, kita percaya Tuhan Yesus tetap melindungi kita. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Kita jangan sombong mentang-mentang Tuhan Yesus bisa menolong kita terus kita nggak pakai masker, kita nggak patuhi protokol kesehatan. Ya tetap aja Bapak Ibu. Jadi antara iman sama Bapak Ibu ngetes Tuhan tipis. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak pakai masker terus kena terpapar virus di situ, ya tetap aja Bapak Ibu kena lah. Ya. Terus nyalain Tuhan gitu. Ya Bapak Ibu sendiri yang salah. Tuhan udah kasih tahu bahwa patuhi apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Roh Tuhan yang hidup tetap memenuhi kita. Ya, jangan sampai kita kosong. Penuhi hidup Bapak Ibu dengan sesuatu yang positif, dengan firman yang selalu mengingatkan Bapak Ibu, supaya kita tetap hidup dalam kerendahan hati, supaya kerendahan hati yang sebenarnya tidak disalahartikan oleh kesombongan dalam diri kita. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang hidup penuhiku, mengalirkan dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu ku ganti
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu Tuhan, altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau selalu ada dalam hati kami, Engkau selalu bersama kami. Kesetiaan-Mu Tuhan mengalahkan kesetiaan kami. Saat kami tidak setia, saat kami lalai, Engkau tetap setia Tuhan, mendampingi kami, mengampuni kami, memberikan kesempatan kedua bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus merendahkan diri, supaya kami tidak sombong, supaya tidak ada bibit-bibit sombong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu dalam setiap langkah kami, setiap hidup kami penuh dengan berkat-berkat dari Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali. Berkati mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka Tuhan, masa depan anak cucu mereka Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi rencana seluruh jemaat-Mu, Tuhan jadikan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih Roh Kudus. Berkati anak-anak-Mu yang lain yang mengalami kelemahan fisik Tuhan. Bapa, Engkau yang akan menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan, siapapun dari mereka yang mengalami kelemahan fisik saat ini, yang susah, oh haleluya Yesus, yang terkungkung oleh rantai-rantai dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun mereka ada ibadah di rumah, Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, lepaskan bangsa dan negara kami ini dari ikatan COVID-19 Tuhan Yesus, terutama kabupaten kami Trenggalek ini Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan, biarlah kabupaten Trenggalek ini Tuhan lepaskan dari COVID-19. Biarlah masyarakat Trenggalek hidup dalam damai, dalam kesehatan, oh haleluya. Pekerjaan semua lancar, seluruh masyarakat diberkati dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati presiden, para menteri, dan sampai kepada RT RW, legislatif, yudikatif, Tuhan berkati mereka. Oh haleluya, pimpin dan sertai, berikan mereka kesehatan. Tuhan, jauhkan dari COVID-19 supaya lancar pekerjaan mereka Tuhan. Kami berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami bencana. Kami berdoa bagi daerah-daerah yang oh haleluya, Tuhan Yesus mengalami berapa oh Yesus hal-hal yang kurang enak secara fisik. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka semua Tuhan, dari Kalimantan Selatan, Aceh, Bogor, Manado, Tuhan Yesus, di kota-kota yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, biarlah dalam keadaan mereka, Tuhan Yesus tetap berserta. Tuhan Yesus tetap memberikan damai sejahtera dalam hati mereka. Tuhan Yesus, Tuhan haleluya Yesus, memberkati oh haleluya petugas-petugas yang di sana, BNPB Tuhan, oh haleluya, SAR, mereka yang bekerja keras untuk membantu Tuhan Yesus, baik PU, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka semua Tuhan untuk mengatasi segala bencana yang Tuhan izinkan terjadi di dalam negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. TNI Polri kami serahkan dalam tangan dalam tugas mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus yang bersekutu dengan Roh Kudus, menemani kita, menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, dan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita
Sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.